Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah, yaitu di Masjid Bintang Sunnah. Dan pada malam hari ini saya melanjutkan kembali pembahasan kisah-kisah tabi'in, dan kita sudah masuk ke dalam kisah yang ke-16, yaitu kisah Sa'id bin Jubair rahimahullah. Karena kajian ini juga jarang saya hadiri atau kita lanjutkan, jadi mungkin lebih baik kalau kemudian kisah ini kita ambil pokok-pokoknya. Ya, ada paragraf-paragraf yang mungkin terpaksa dilangkah. Yang penting kisah ini sudah tercukupi apa yang perlu kita bahas. Jamaah yang dirahmati Allah, Sa'id bin Jubair, kata penulis, tubuhnya kekar, berperawakan sempurna, cengkatan, gesit, rajin. Pemuda ini berasal dari Habasyah, tapi loyal kepada bangsa Arab. Mengetahui bahwa ilmu adalah jalan yang lurus yang akan menghantarkannya kepada Allah, dan bahwa ketakwaan merupakan jalan yang terbentang untuk mencapai surga. Sa'id bin Jubair menimba ilmu dari sahabat-sahabat besar seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Adi bin Hatim At-Ta'i, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Aisyah. Hanya saja gurunya yang paling besar adalah Abdullah bin Abbas. Ya, bagus kalau dimatikan. Ya, oh gitu. Ya. Sa'id bin Jubair mengikuti Abdullah bin Abbas seperti bayangan mengikuti bendanya. Dia belajar Al-Quran dan tafsir kepada Abdullah bin Abbas. Sementara kita tahu Abdullah bin Abbas ini salah seorang di antara ahli tafsirnya umat Muhammad SAW. Dia menjadi imam pada bulan Ramadan. Pada satu malam dia membaca qiraahnya dengan Abdullah bin Mas'ud. Di malam yang lain dia baca qiraah Zaid bin Thabit. Di malam yang ketiga dengan qiraah yang lainnya, dan seterusnya. Apabila melewati firman Allah, fasawfa ya'lamun idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun, dan seterusnya. Atau melewati ayat-ayat yang berisi janji dan ancaman, maka berdirilah bulu kuduknya, tersentuh hatinya, dan bercucur air matanya. Sa'id bin Jubair terbiasa mengadakan perjalanan ke Baitullah Al-Haram 2 kali setahun. Sekali di bulan Rajab untuk umrah, dan sekali di bulan Dzulqa'dah untuk haji. Semoga yang belum pernah Allah mudahkan rezekinya untuk berangkat ke sana. Para penuntut ilmu serta para pencari kebaikan berdatangan ke Kufah agar mereka bisa minum dari air pengetahuan Sa'id bin Jubair. Ada yang bertanya kepadanya tentang apa itu khosyah. Maka dia menjawab, khosyah atau rasa takut
adalah kamu takut kepada Allah hingga rasa takutmu menjadi penghalang antara dirimu dengan maksiat kepada Allah. Ada yang bertanya, apa itu zikir? Maka dijawabnya, zikir itu adalah taat kepada Allah. Barang siapa yang menghadap kepada Allah dan menaatinya, maka dia telah berzikir kepadanya. Barang siapa yang berpaling dari Allah dan tidak menaatinya, berarti dia tidak berzikir kepada Allah, meskipun dia habiskan malam harinya dengan bertasbih dan tilawah. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika Kufah dijadikan Sa'id bin Jubair sebagai rumah, kota itu ketika itu di bawah pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj itu adalah gubernur Irak yang saya dulu ketika kita bahas awal-awal buku ini, kalau kita ketemu dengan nama Hajjaj bin Yusuf, saya sering sebutkan bahwa Hajjaj ini adalah orang yang bengis, orang yang zalim, tapi uniknya hafal Quran. Ya. Dan nanti kita akan baca bagaimana bentuk kebengisan Sa'id bin Jubair ini. Hajjaj bin Yusuf duduk menikmati puncak kekuasaannya. Dia telah berhasil membunuh sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Zubair. Ya, kalau teman-teman membaca kisahnya bagaimana Abdullah bin Zubair berijtihad untuk bisa dibaiat sebagai khalifah, maka di sana juga ada pesaingnya. Ada pesaingnya Abdullah bin Az-Zubair. Ya, lalu kemudian pesaingnya punya gubernur. Ya, gubernurnya salah satunya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Kemudian Allah berkehendak terjadi perselisihan antara Al-Hajjaj bin Yusuf dengan panglimanya sendiri, yaitu Abdurrahman bin Al-Ash'ath. Dan Allah berkehendak bukan cuma menimbulkan perselisihan di antara dua orang ini, melainkan perselisihan mereka berbuah fitnah yang besar. Yang tadinya cuma cekcok dua orang, nanti endingnya adalah pembantaian. Al-Hajjaj bin Yusuf mengutus Ibnul Ash'ath, ya, Abdurrahman bin Ash'ath, bersama pasukannya untuk memerangi Rotbil, yaitu raja Turki. Maka sang panglima yang selalu sukses untuk memerangi sebagian besar dari negeri Rotbil ini, ya, dia berhasil untuk menguasai benteng-benteng yang kuat dari negerinya. Dia dapat ghanimah. Dia kirim utusan kepada Al-Hajjaj untuk menyampaikan tentang kemenangan yang besar. Dia tulis surat untuknya yang berisi permintaan izin untuk berhenti berperang sementara waktu, untuk mempelajari tempat-tempat masuknya negeri itu dan tempat-tempat keluarnya. Maksudnya panglimanya ini minta izin, bisa nggak rehat dulu perangnya. Maka Al-Hajjaj marah kepadanya. Dia kirim surat kepada Abdurrahman bin Al-Ash'ath ini dan dijulukinya sebagai pengecut. Dia memperingatkan, hati-hati kamu, saya bisa pecat kamu jadi panglima. Ya. Diomongi jadi pengecut, maka Abdurrahman ini akhirnya jadi pemberontak. Abdurrahman mengumpulkan tentaranya dan komandan peletonnya. Dia bacakan surat Al-Hajjaj kepada mereka serta bermusyawarah, bagaimana kalau kita berontak saja, kita tinggalkan saja Hajjaj ini, apalagi kan orang ini zalim gitu. Abdurrahman mengatakan, apakah kalian bisa membaiatku dan membantuku untuk berjihad menghadapi orang-orang seperti itu? Maksudnya Hajjaj bin Yusuf. Abdurrahman bin Ash'ath, ya, selanjutnya kita sebut Abdurrahman saja ya. Abdurrahman ini bergerak bersama pasukannya yang sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap Al-Hajjaj. Maka terjadi pertempuran antara Abdurrahman dan pasukan lawan Hajjaj dan pasukannya, yang endingnya adalah dimenangkan oleh Hajjaj. Singkat kata, setelah menang Al-Hajjaj, maka Al-Hajjaj memerintahkan juru bicaranya untuk menyeru di antara prajurit yang mengalami kekalahan.
mengajak mereka untuk memperbaharui baiat kepada Al-Hajjaj. Tapi sebagian besar dari mantan-mantan yang memberontak ini menolak hal itu, dan di antara yang menolak adalah Sa'id bin Jubair. Jadi saya beri gambaran dulu teman-teman. Ada gubernur Irak namanya Hajjaj. Hajjaj ini di antara yang sudah jatuh wafat di tangannya, di antaranya adalah sahabat Nabi Abdullah ibn Zubair. Banyak orang yang tidak suka akhirnya dengan Hajjaj ini, karena orangnya begitu bengis. Dia itu jadi bengis karena pengen dihormati orang. Tapi ada keunikannya, apa tadi? Hafal Quran. Maka tetap ada yang senang sama dia, tapi banyak juga yang tidak senang sama dia. Hanya saja sebagian sahabat Nabi ada yang mau sholat di belakangnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa Hajjaj itu tidak mungkin dianggap kafir. Karena kalau dia kafir, tidak mungkin sahabat Nabi mau sholat di belakangnya. Ya, di antara yang sholat di belakangnya adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Umar. Berarti Hajjaj ini masih muslim. Ketika pecah pertempuran, kemudian dimenangkan oleh komandannya Hajjaj yang bernama Abdurrahman ibn al-Ash'ath. Kemudian Abdurrahmannya minta untuk di stop sementara peperangan itu. Hajjaj ini marah, lalu kemudian dijuluki Abdurrahman ini sebagai pengecut. Ya, tersinggunglah siapa? Abdurrahman. Akhirnya Abdurrahman justru jadi pembelot. Dia kumpulkan orang-orang, dan di antara yang bergabung bersama dirinya adalah salah satunya para tabi'in besar seperti Sa'id bin Jubair. Begitu juga Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi sudah lewat ceritanya di buku ini. Ketika sudah terjadi peperangan, yang menang siapa tadi? Hajjaj. Maka yang membelot-membelot ini disuruh untuk memperbaharui baiatnya. Tapi ada yang tidak mau mengikutinya. Di antaranya adalah Sa'id bin Jubair. Ya. Al-Hajjaj kemudian membuat sebuah nggak ngerti bahasa yang baik ini. Al-Hajjaj ini bikin opsi-opsi yang semuanya berat buat orang-orang yang sudah terlanjur membelot. Apa katanya? Saksikan dirimu kafir. Kamu sudah kafir. Kalau tidak, maka kamu dipateni. Di apa itu? Dimatiin. Ya. Mau atau enggak gitu. Di antara yang dihadirkan, jadi dihadirkan satu-satu dan ditanya itu. Bilang saya sudah kafir, kalau tidak mau penggal. Kan berat semua. Di antara yang dihadirkan adalah salah seorang tua renta dari kabilah Khutham, yang sebenarnya dia waktu peperangan antara Hajjaj lawan pembelot Abdurrahman dan kawan-kawan, laki-laki ini sebenarnya tidak ikut-ikutan. Ya. Ketika diseret kepadanya, maka ditanya kepada dirinya, ya, bilang kamu kafir atau penggal. Maka dia bikin uzur dulu. Dia bilang begini, sebenarnya semenjak api berkobar, aku selalu menyepi di seberang sungai Efrat, dan aku menunggu siapapun yang menang nanti baru kemudian saya baiat. Saya tidak ikut-ikutan. Saya tidak termasuk dalam golongannya Abdurrahman bin Ash'ath. Saya ini orang netral. Ya. Jadi siapapun nanti yang menang, saya baiat, dan ternyata engkau yang menang. Nah, sekarang saya datang buat baiat. Maka Hajjaj mengatakan, kalau begitu kamu celaka. Kenapa pemimpinmu diberontak, kamu duduk-duduk saja? Kenapa tidak gabung sama kami? Berarti kamu ada setengah hati mihak ke sana dong. Ya. Sekarang begini, bilang kamu kafir, kalau enggak penggal. Nah, berat kan? Maka
bapak tua ini mengatakan, seburuk-buruk manusia itu aku. Bila ternyata aku sudah beribadah kepada Allah 80 tahun. Ternyata gara-gara ini aku harus bilang diriku kafir. Bodoh aku. Udah ibadah 80 tahun, endingnya kafir, kan aneh. Enggak mau saya bilang begitu. Maka Hajjaj mengatakan, kalau begitu kamu dibunuh. Bapak itu mengatakan, kalaupun kamu membunuhku, demi Allah, umurku ini tidak tersisa kecuali sebatas seperti keledai kehausan. Paling minum pagi, sudah hilang hausnya, sore haus lagi. Terserahlah kamu, lakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, maka saking bengisnya Hajjaj ini, betul-betul disuruh algojonya untuk penggal lehernya bapak itu. Ya. Sang algojo pun lantas memenggal lehernya. Dan tidak seorang pun di majelis tersebut dari para pengikut Al-Hajjaj atau orang-orang yang memusuhinya, kecuali sebenarnya mengagungkan syekh yang sudah lanjut usia itu dan merasa iba dan kasihan kepadanya. Kasihan tua-tua, tidak ikut pemberontakan, giliran mau baiat malah dipenggal. Didatangkan lagi seorang laki-laki namanya Kumail bin Ziyad An-Nakhai, tapi bukan Ibrahim An-Nakhai. Kamil An-Nakhai ini sama-sama di-challenge dengan dua opsi. Bilang, saya kemarin sudah kafir, sekarang mau syahadat ulang. Kalau tidak mau, penggal. Ditantang begitu, maka dia mengatakan, demi Allah saya tidak mungkin bersaksi saya adalah kafir. Saya muslim. Ya. Maka dijawab oleh Hajjaj, kalau begitu kami akan membunuhmu. Laki-laki itu bilang, silakan laksanakan saja keputusanmu. Sesungguhnya waktu nanti kita bertemu bukan di sini, tapi nanti di hari kiamat. Lihat saja. Dan setelah pembunuhan yang kamu lakukan akan ada hisab. Al-Hajjajnya nantang. Dibilang nanti kita ketemu di hari kiamat. Bunuh saya, nanti kita ketemu di hari kiamat. Dia omongin begitu, Hajjajnya malah nantang. Hajjajnya bilang, pada saat nanti kita bertemu di hari kiamat, bumerang itu untuk dirimu, bukan untuk menjadi penolongmu. Ya. Maka dijawab lagi oleh si pemuda ini. Dijawab, itu kalau di hari kiamat kamu hakimnya. Nanti di hari kiamat Allah hakimnya, bukan kamu. Dia omongin seperti itu, semakin marah Hajjajnya, maka Hajjaj bilang bunuh dia. Maka algojonya maju lalu kemudian dipenggal. Kemudian dihadapkan kepadanya orang lain lagi. Orang yang satu ini, sebenarnya Hajjaj itu sangat benci dengan orang ini. Tapi ibaratnya udah hafal gitu. Udah hafal, oh ini dia. Maju juga akhirnya. Dan sudah sampai di telinganya Hajjaj bahwa laki-laki ini suka menjelek-jelekan Hajjaj. Dan Hajjaj itu di dalam hatinya sudah bilang gini, kebetulan kamu datang, hari ini tiba waktumu, ku matiin kamu. Kamu selama ini berani-berani jelek-jelekin saya, ya, tiba waktunya. Ternyata ketika ditantang dengan challenge yang sama, bilang saya kafir kalau tidak dibunuh. Laki-laki ini betul-betul bilang, oh iya saya kafir. Gitu. Dia bilang, sungguh aku melihat seseorang di hadapanku, katanya Hajjaj. Sesungguhnya aku lihat di hadapanku orang yang aku rasa dia tidak akan bersaksi atas kekufuran pada dirinya. Orang itu malah bilang, jangan engkau jerumuskan aku dalam kehancuran. Aku ini orang kafir, bahkan lebih kafir dari Fir'aun. Saking takut apa? Takut dibunuh. Ya. Maka gara-gara challenge seperti itu, Hajjaj terpaksa membebaskannya. Padahal dalam hatinya, ini waktunya untuk bunuh orang ini. Ya. Padahal tadinya dipikir, ini bakal dia bilang saya enggak kafir gitu ya. Dan sudah langsung penggal, mumpung ketemu. Ternyata dia malah bilang dirinya kafir. Akhirnya mana dilepaskan. Dan berita pembantaian seperti ini akhirnya menyebar, di mana sekian ribu kaum muslimin yang teguh dalam pendiriannya terpaksa dibantai. Jadi pembantaian yang dilakukan oleh Hajjaj ini ribuan orang. Di mana Sa'id bin Jubair?
Sa'id bin Jubair merasa yakin apabila dia berada di hadapan Al-Hajjaj lalu diberi dua pilihan seperti itu, maka tidak ada pilihan yang ketiga. Dia akan dipenggal lehernya atau dia harus mengakui kekufuran pada dirinya. Dan kedua pilihan itu bagaikan buah simalakama. Maka Sa'id bin Jubair memutuskan untuk keluar dari Irak. Soalnya kalau maju pilihannya jangan ada yang benar. Mendingan gak usah maju. Ya, mendingan pergi saja dari Irak. Maka dia terus berjalan di bumi Allah yang luas, bersembunyi dari Al-Hajjaj dan mata-matanya. Hingga dia bernaung di sebuah desa kecil di Mekah. Sampai dia di Mekah. Dia terus berada dalam kegelapan selama 10 tahun lamanya. Sembunyi. Waktu yang cukup lama, yang 10 tahun ya semoga bisa memadamkan api Al-Hajjaj dalam dadanya. Dan cukup untuk menghilangkan kedengkian yang ada pada dirinya. Hanya saja terjadi hal yang tidak pernah diperkirakan oleh siapapun, yaitu setelah 10 tahun datang wali kota baru. Datang seorang wali kota baru dari para wali kota Bani Umayyah, namanya Khalid Al-Qasri. Para sahabat Sa'id bin Jubair merasa takut dalam hatinya dari kejahatannya, karena mereka mengetahui keburukan perilaku orang ini dan memprediksikan keburukan pada kedua tangannya. Maka ada yang berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Wahai Syekh Sa'id, sudah datang wali kota baru namanya Khalid Al-Qasri. Demi Allah kami khawatir kalau dia menemukanmu di sini. Perkenankanlah kami meminta kepada engkau keluar saja dari Mekah. Pindah lagi dari sini." Maka Sa'id bin Jubair mengatakan, "Demi Allah, aku sudah lari 10 tahun dan aku merasa malu kepada Allah. Aku telah bertekad untuk tetap tinggal di tempatku ini. Biar sudah, apa yang Allah akan kehendaki pada diriku pasti akan terjadi." Khalid tidaklah mendustakan prasangka buruk yang diprasangkan kepadanya. Begitu dia tahu ternyata Sa'id bin Jubair ada di Mekah, dia utus beberapa orang dari pasukannya dan memerintahkan mereka untuk menggiring Sa'id datang kepada Al-Hajjaj di Al-Wasit. Para pasukan mengepung rumah Sa'id, akhirnya memborgol kedua tangan Sa'id, disaksikan oleh para sahabat-sahabat dan murid-muridnya. Mereka memberitakan kepada Sa'id bahwa mereka akan berangkat menuju Al-Hajjaj, dan dia pun menerima dengan jiwa tenang dan hati yang tentram. Dia menoleh kepada para sahabatnya dan berkata, "Aku tidak melihat diriku kecuali pasti nanti akan terbunuh. Sudah feeling saya, insya Allah saya akan mati di hadapan Al-Hajjaj. Sungguh, dulu aku pernah bersama dua sahabatku di suatu malam sedang beribadah. Kami merasakan manisnya doa. Kami panjatkan doa kepada Allah dengan doa kami. Kami rendahkan diri kami kepadanya dengan apa yang Allah kehendaki untuk merendahkan kami. Kemudian kami mohon kepada Allah agar menetapkan mati syahid kepada kami. Dan sungguh Allah telah menganugerahkan dua sahabatku itu. Mereka betul-betul semuanya mati syahid. Tinggal aku sendiri." Belum selesai dia bicara, putri kecilnya muncul dan melihatnya terborgol, sedangkan para tentara menggiringnya. Anak itu pun kemudian bergelait padanya, merengek-rengek menangis sesenggukan. Maka Sa'id mengatakan kepadanya, "Bilang sama mamamu ya, sesungguhnya tempat pertemuan kita nanti di surga insya Allah." Maka pergilah Sa'id digiring menuju Wasit. Sampai di kota Wasit bersama imam yang adil, ahli ibadah, zuhud, bertakwa, suci lagi wara, yaitu Sa'id. Mereka membawanya kepada Al-Hajjaj. Setelah dia berada di hadapannya dengan pandangan penuh kedengkian, Al-Hajjaj bertanya, "Siapa namamu?" Pada Sa'id ini tabi'in besar. Ya. Sebenarnya bukan Hajjaj nggak tahu namanya. Ya. Apa katanya? "Siapa namamu?" "Saya Sa'id bin Jubair." "Bukan. Kamu itu Syaqi bin Qusair." Maksudnya adalah kalau Sa'id itu kan artinya orang yang bahagia.
Jubair itu artinya orang yang menambal atau menutupi. Sedangkan syaqi itu artinya sengsara. Kusair itu artinya pecah. Ya, jadi dia bukan tidak tahu namanya Sa'id bin Jubair. Cuma buat diledek aja. Siapa namamu? Sa'id bin Jubair. Bukan, kamu Syaqi bin Kusair. Kamu bukan Bahagia bin menutupi. Kamu itu adalah orang sengsara bin pecah. Ya, hancur. Demikian dikatakan oleh Hajjaj. Maka ditantang oleh Sa'id. Nah, Sa'id ini jawab malah ya, semacam nantang gitu. Dijawab, mamaku lebih tahu namaku dari kamu. Mamaku lebih tahu namaku dari kamu. Ya. Ditanya sama Hajjaj, apa yang kamu katakan tentang Muhammad? Dijawab, maksudnya Muhammad bin Abdullah Nabi. Ya, dijawab, iya. Dijawab oleh Sa'id, Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin anak Adam. Seorang nabi yang terpilih, sebaik-baik manusia yang telah lewat dan sebaik-baik manusia yang tersisa. Beliau memberikan nasihat untuk Allah, kitabnya, dan untuk kaum muslimin yang awam maupun khusus. Itu kalau kamu tanya tentang Muhammad. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, ya. Oh, kalau Abu Bakar As-Siddiq itu khalifah Rasulullah. Dia wafat dengan terpuji, hidup bahagia. Dia berjalan di atas jalan hidup Nabi, tidak merubahnya dan tidak menggantinya. Oke, kalau Umar bagaimana? Ini jadi diskusinya Hajjaj dengan Sa'id bukan cuma sekedar kafir atau penggal. Ya, tapi dimain-mainin dulu. Kalau Umar gimana? Dijawab, kalau Umar Al-Faruq adalah Al-Faruq yang dengannya Allah memisahkan antara hak dan yang batil. Dia adalah pilihan Allah dan Rasulnya. Dia berjalan di atas manhaj dua sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Dia hidup terpuji, terbunuh syahid. Kalau Utsman, dialah yang menyiapkan bekal pasukan perang Tabuk, yang membeli sumur rumah, yang membeli sebuah rumah di surga untuk dirinya, menantunya Rasul yang menikahi dua putri Nabi. Maksudnya menikahi dua putri Nabi secara terpisah. Ya, yang satu wafat dulu, baru kemudian dinikahi yang satunya. Ya, bukan dinikahi sekaligus. Kalau menikahi sekaligus hukumnya haram. Tapi kalau menikahi ini dulu, lalu kemudian ketika meninggal, lalu menikahi saudarinya, itu boleh. Dia menantu Rasul yang menikahi dua putri Nabi. Nabi telah menikahkannya dengan wahyu dari langit, dan dia terbunuh dengan cara yang zalim. Oke, kalau Ali bagaimana? Ali itu sepupu Rasul. Dia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda. Suami dari Fatimah yang suci, ayahnya Al-Hasan dan Husain yang merupakan dua pemimpin pemuda penerus surga. Nah, baru kemudian semakin menjurus. Oke, sudah dijawab Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sekarang bagaimana? Khalifah Bani Umayyah yang paling kagumi yang mana? Nah, ini sudah pertanyaannya, pertanyaan jebakan. Dijawabnya, tentu yang paling kukagumi adalah yang paling diridhoi Allah. Ditanya, lalu siapa yang paling diridhoi oleh Allah? Pertanyaannya sudah jebakan begitu. Maka dijawab, ilmu tentang siapa dari mereka yang paling diridhoi Allah ada di sisi Allah, yang mengetahui rahasia dan bisikan mereka. Ditanya lagi oleh Hajjaj, bagaimana kalau aku? Bagaimana kalau saya? Apa kamu bilang? Maka dijawab Sa'id, kamu lebih tahu tentang dirimu sendiri. Komentarin aja dirimu sendiri. Dijawab oleh Hajjaj, saya maunya kamu yang komentar. Coba kamu yang komentar. Maka dijawab, kalau demikian, komentarku itu tidak akan membuatmu sedih dan juga tidak akan membuatmu gembira. Tidak ada pentingnya komentaran saya. Maka dijawab lagi, kalau meskipun tidak membuat saya sedih dan meskipun tidak membuatku gembira, saya mau dengar bagaimana komentarmu. Maka dijawab oleh Syekh Sa'id, sungguh aku mengetahuimu
bahwa kamu itu telah menyelisih kitab Allah. Kamu melakukan perkara-perkara yang kamu pikir kamu mengharapkan wibawa dan orang-orang hormat sama kamu. Tapi sebenarnya menjerumuskan kamu ke dalam kebinasaan dan mendorong kamu ke dalam neraka. Al-Hajjaj berkata, sungguh demi Allah aku akan membunuhmu. Ya, jengkel kan dia omongin begitu. Maka dijawab, kalau kamu membunuhku, kamu hanya merusak duniaku, tapi kamu merusak akhiratmu. Lalu ditanya lagi, oke, kalau begitu pilih. Kamu kehendaki, bagaimana caranya kamu mau dibunuh? Ya, kamu diapain? Mau dipenggal? Mau diapain? Maka Sa'id bilang, pilih saja sendiri wajah olehmu, wahai Hajjaj. Mau kayak apa kayak terserah kamu. Demi Allah, tidaklah kamu membunuhku dengan suatu pembunuhan, kecuali Allah akan membunuhmu dengan cara yang sama di akhirat. Hajjaj berkata, apakah kamu ingin mendapatkan pengampunan dariku? Apakah kamu ingin aku ampuni? Mau? Apa jawabannya? Ampunan itu hanya dari Allah. Adapun kamu, tidak ada dari ampunan dari kamu, dan tidak ada juga uzur darimu. Semua dari Allah, bukan kamu. Maka murkalah Hajjaj, lalu kemudian berkata, ambil pedang dan alas wahai pengawal. Sa'id pun tersenyum. Maka berkata Hajjaj, kenapa kamu malah tersenyum? Mau dipenggal malah tersenyum. Maka Sa'id mengatakan, aku heran kepada Allah. Maaf, aku heran terhadap kelancanganmu kepada Allah, tapi kemurahannya kepada dirimu. Kamu lancang kepada Allah, kamu bunuh orang-orang, tapi Allah kok bermurah hati kepada dirimu. Makanya saya senyumi kamu. Pengawal, bunuh dia. Waktu mau dibunuh, maka Syekh Sa'id bin Jubair kemudian menghadap ke kiblat sambil membaca, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Dia hadap kiblat. Melihat Sa'id bin Jubair hadap kiblat, maka Hajjaj semakin dengki dan berkata, pengawal, palingkan wajahnya dari kiblat. Ya. Dipalingkan dari kiblat, maka Sa'id bin Jubair mengatakan, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun aku menghadap, kemanapun kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Oh, maksudnya sudah dari kiblat, palingkan wajah dari kiblat. Dipalingkan kiblat juga gak masalah. Kemanapun kamu menghadap, Allah mengatakan fathamma wajhullah, di sana ada wajah Allah. Dihadapkan ke sana gak bisa, hadapkan ke sana gak bisa. Maka Hajjaj bilang, telungkupkan dia di tanah supaya hadap bawah. Saking apa? Saking dengkinya. Ya. Padahal kan kalau mau penggal aja kan gitu. Kenapa repot amat ngurusin orang mau hadap mana ke hadap mana gitu. Tapi saking dengkinya dengan Sa'id, sampai-sampai Sa'id baca ke hadap kiblat dan baca, wajjahtu wajhiya, aku palingkan wajahku kepada Allah. Lilladzi fatara sama, kepada Allah yang menguasai langit dan bumi. Oh, enggak mau hadap kiblat, dipalingkan. Dipalingkan, baca lagi. Fa inama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, di sana wajah Allah. Enggak suka dia, telungkupkan ke tanah. Ditelungkupkan ke tanah, maka Sa'id bin Jubair membaca, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itu kami menciptakan kalian, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Dan darinya kalian akan dikeluarkan pada kali yang lain. Mau dihadap ke bawah, ada lagi dalilnya. Maka Hajjaj akhirnya jengkel, semakin jengkel dia bilang, sembelih saja musuh Allah ini. Dan aku tidak melihat seseorang yang sangat kuat hafalannya terhadap Al-Quran daripada dirinya. Ya. Maka Sa'id mengangkat kedua telapak tangannya dan berdoa, ya Allah, janganlah engkau menguasakan Al-Hajjaj atas siapapun setelah aku mati. Tidak lebih dari 15 hari setelah kematian Sa'id bin Jubair, Al-Hajjaj terserang demam.
Sakitnya terus bertambah parah. Dia tertidur sebentar, kemudian terbangun lagi. Apabila dia tertidur sesaat, dia terbangun lagi dengan perasaan takut. Ya. Sambil dia berkata, Sa'id bin Jubair mendatangiku dan mencekik leherku. Padahal itu di dalam mimpinya. Ya. Ini Sa'id bin Jubair. Dia berkata, mengapa kamu membunuhku? Ya. Maka Hajjaj kemudian menangis. Ya. Maka dia berkata, kenapa ya denganku ini? Ada apa dengan Sa'id bin Jubair? Singkirkan Sa'id bin Jubair dariku. Jadi akhirnya jadi berhalusinasi. Setelah dia meninggal dan dikubur, sebagian orang ada yang melihat Hajjaj di dalam mimpinya. Di dalam mimpinya, orang-orang sekitar tabi'in itu, mereka cerita, aku lihat Hajjaj dalam mimpiku. Dan aku ketemu dengan Hajjaj, lalu aku tanya, apa yang Allah perbuat pada dirimu setelah kamu bunuh orang-orang, wahai Hajjaj? Dia jawab, Allah membunuhku, mematikan aku dengan setiap kali satu pembunuhan. Tapi untuk Sa'id bin Jubair, aku dibunuh oleh Allah dengan 70 kali pembunuhan. Allahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati Allah, kita belajar apa dari sini? Mungkin kita belajar diantaranya adalah cara kita bersikap dalam menghadapi apa yang ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang mungkin sama-sama tidak enak. Kita lihat kakek-kakek yang pertama. Kakek-kakek yang pertama ini, padahal dia sebenarnya tidak ikut-ikutan. Ketika dia diberi pilihan, bilang dirimu kafir atau kamu dibunuh, maka dia bilang, ya kalau kamu bunuh, bunuhlah. Sesungguhnya diri saya ini usia juga tidak panjang, paling-paling seperti keledai kehausan. Minum pagi, sorenya sudah haus lagi. Ya. Padahal ada lagi orang yang kedua, ya, yang dia juga sikapnya sama seperti seperti kakek itu. Dan ada orang yang ketiga yang diperkirakan bakal melakukan yang sama, ternyata malah dia bilang, iya saya kafir, bahkan lebih kafir dari Fir'aun. Jadi kita lihat dalam meyakini sebuah kebenaran, ada orang yang mungkin kita bisa contoh sikap-sikapnya seperti Sa'id bin Jubair ini adalah orang-orang yang tegar gitu. Dia tidak takut dengan hal-hal yang mungkin bagi dia itu kemudaratan. Tapi ada juga orang yang punya wajah dua. Ada orang yang wajahnya dua. Kalau dihadapkan kepada yang enak, wajahnya seperti ini. Dihadapkan kepada sesuatu yang mungkin tidak enak bagi dirinya, dia punya wajah yang lain lagi. Seperti apa kalau di lingkungan kita di zaman sekarang? Misalnya kalau di zaman kita sekarang, kita hidup di tengah masyarakat yang mungkin masyarakat tersebut keyakinannya dalam beribadah sehari-hari, dalam akidahnya, dalam ritual amalan-amalan yang mereka kerjakan, itu mungkin tidak sama dengan yang kita yakini. Tapi kita minoritas di situ. Ya. Pertanyaannya sekarang, kita mau ikut yang mana? Kita ikut yang mana? Ikut masyarakat yang mungkin secara keyakinan kita tahu itu adalah perbuatan yang salah? Ataukah kita mengikuti keyakinan kita tapi dengan resiko dikucilkan orang? Kita mungkin tidak menghadapi apa yang dihadapi oleh Sa'id bin Jubair dan para tabi'in yang lain. Disiksa atau dibunuh atau diberikan pilihan yang tidak enak. Kita cuma diberikan pilihan hidup enak tapi bergaul dengan masyarakat dan mengikuti adat istiadat yang mungkin tidak baik. Ataukah kita meninggalkan adat istiadat yang mungkin tidak baik tapi dengan resiko dikucilkan orang? Ya. Contohnya apa ya? Mau nyebut-nyebut tapi ada live nih. Misalnya ritual tahunan. Ritual tahunan entah dari sisi keislaman atau dari sisi kenegaraan.
Kasih contoh, dibuatlah panggung 17-an. Di situ ada bindu wanitanya, ada orang dangdutan dari pagi sampai malam, bahkan sampai besoknya, dalam rangka memperingati kemerdekaan. Kita dimintai sumbangan karena Pak RT mengutus orang-orang untuk mengumpulkan sumbangan. Bahkan mereka ngomong terang-terangan, ini buat panggung dan sewa elektron. Keyakinan kita, perempuan joget-joget haram hukumnya, dosa. Berarti kalau kita nyumbang, kita berarti ta'awun dalam kemungkaran. Bahkan kita menjadi donatur kemaksiatan itu bisa jalan. Tapi kalau kita bilang, maaf Pak, saya tidak bisa menyumbang, konsekuensinya kita khawatir nanti surat pindahnya dipersulit, surat pengantar BPJS-nya dipersulit, surat ini itunya susah, mau nikah susah, gitu kan? Sekarang tinggal pilih saja. Jadi mau ikut yang mana? Ikut ala si kakek, si Kumail al-Nakhai, Sa'id bin Jubair, ataukah ikut laki-laki yang ketika ditanya kamu mau kafir apa dibunuh, dia bilang aku kafir aja, karena takut. Coba lihat perkataannya Sa'id tadi. Kalau gitu kamu dibunuh. Apa dia bilang? Kalau kamu membunuhku, kamu hanya menghancurkan duniaku, tapi kamu juga menghancurkan akhiratmu. Ya. Artinya, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mau ikut-ikutan dengan hal yang mungkin kita yakini sesuatu yang haram, lantaran ini adalah toleransi dalam bergaul dengan masyarakat di sekitar, maka pilih saja antara kebahagiaan akhirat dengan kehancuran dunia. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya sebenarnya saya mau lanjut Muhammad bin Wasi al-Azdi, tapi saya jujur, saya sudah mulai rasa sakit kepala dengan anginnya ini. Saya memang gak bisa banget AC atau kipas itu langsung ke kepala, karena biasanya langsung nyut gitu. Tapi tadi dia bilang kalau matiin kipas maka mati lampu juga. Ya udah. Jadi saya persingkat saja. Kalau jemaah ada yang mau bertanya silakan. Atau enggak apa-apa. Ini kan sudah sesi tanya jawab kan? Berarti live-nya sudah bisa dimatikan. Ininya atau ininya saja dimatikan, live-nya nyala, terserah. Ini aja dimatiin ya. Malum sudah tua ya. Sudah tua. Ya. Ini pertanyaan panjang, tapi saya bisa simpulkan. Intinya, adakah udzur bil jahl? Ya, adakah udzur bil jahl? Orang itu diberikan udzur karena kejahilan. Misalnya begini. Ada orang tawaf di kuburan. Apakah orang ini jatuh ke dalam syirik dan kafir lalu kemudian dikafirkan? Ataukah diberi uzur karena kejahilannya? Mungkin dia tidak tahu. Bisa dipahami jemaah? Yang saya ketahui, di antaranya pendapat Ibnu Taimiyah, yang orang mengira
Ibnu Taimiyah termasuk yang berpendapat tidak adanya udzur bil jahl, padahal sebaliknya. Ibnu Taimiyah termasuk yang mengadakan atau yang meyakini adanya uzur bagi orang-orang yang mungkin tidak mengetahui sebuah perbuatan. Bahwa perbuatan itu apakah termasuk kemusyrikan atau sebuah termasuk perbuatan kekafiran. Yang jelas orang yang melakukannya dalam keadaan tidak mengetahuinya, maka dia diberikan uzur. Demikian pula guru-guru kami seperti Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya, di antara pesan-pesan beliau ya, secara makna saya sampaikan secara makna begini. Kalau ada orang melakukan perbuatan yang hukum syar'inya ini termasuk di antara kemusyrikan atau pembatal keislaman atau kekafiran, maka orang tersebut dihukumi secara mujmal saja. Adapun secara muayyan atau ta'yin, maka orang itu perlu diberikan namanya tabayyun, tatsabbut, dan iqamatul hujjah. Misal, si fulan menyembah kubur, misalnya nih, ini nyembah kubur. Ada dua model pengkafiran, takfir. Takfir yang pertama namanya mujmal, takfir global. Sehingga kita berkata, siapa yang menyembah kubur maka dia kafir. Itu secara global. Tapi nggak ada hubungannya sama si fulan ini. Ketika ternyata ketemu sama si fulan, orang ini, lalu dia bertanya, atau kita ketahui dia melakukannya, maka kita tidak bisa langsung mengkafirkan secara mutlak. Fir, apa? Kamu kafir? Kok bisa? Iya, aku dengar katanya kemarin kamu ikut nyembah kubur. Berarti kamu kafir. Nah, kalau sudah tunjuk hidung, sudah ta'yin, sudah stempel, vonis, maka ini tidak dilakukan kecuali dengan cara pertama iqamatul hujjah. Apa? Tabayyun. Saya dengar katanya kamu ikut nyembah kubur ya. Kata siapa? Ada kata temanku, kamu kemarin ikut acara penyembahan kubur. Oh enggak, di situ saya meliput. Ternyata meliput. Ya kan? Jadi kita keburu-buru bilang kafir, syirik, ternyata di situ dia wartawan, mau mengikut acaranya. Gimana? Kalau dia bilang, iya sih, saya kemarin ikut. Kenapa kamu ikut? Aku disuruh mamaku, dipaksa. Katanya kalau enggak nanti kamu dikeluarkan dari kakak. Dipecat jadi anak. Baru kemudian kita kasih iqamatul hujjah. Sesungguhnya menyembah itu hanya kepada Allah. Kita keluarkan dalil-dalil yang berkenaan dengan penyembahan hanya kepada Allah. Lalu ingatkan kepada dirinya bahwa perbuatan seperti itu tidak boleh. Nah, jadi secara ringkas apa yang ditanyakan panjang ini, intinya pengkafiran atau takfir itu ada dua. Ada yang mujmal secara global, misalnya berkata siapa yang melakukan perbuatan kemusyrikan, siapa yang melakukan perbuatan kekafiran, maka dia adalah masuk ke dalam golongan orang musyrik atau kafir. Tapi ini global. Begitu ketemu pelakunya, orang per orang itu tidak bisa langsung pukul rata, melainkan harus ada apa tadi? Tabayyun, terus tatsabbut, atau cek, recheck, sama iqamatul hujjah, menegakkan dalil. Coba ulang jemaah. Pengkafiran ada berapa? Dua. Satu, bilang mujmal. Artinya global. Global itu jadi penghukuman terhadap perbuatan saja. Jadi siapa yang melakukan ini maka dia ini. Tapi kan global, gak orang per orang. Nanti begitu ada orang per orang, itu takfir apa namanya? Muayyan. Apa namanya? Muayyan. Artinya sudah masuk stempel orang per orang. Dan ini tidak boleh dilakukan kecuali dengan melewati apa? 3 tahap. 1, tabayyun. Apa tuh tabayyun? Klarifikasi atau cek dulu.
Terus tatsabbut apa? Coba bilang tatsabbut. Apa itu? Reject. Dipastiin lagi. Terus yang ketiga, iqamatul hujjah. Apa namanya? Coba sebut. Iqamatul hujjah. Apa artinya? Menegakkan dalil. Itu tidak boleh, akhi. Kenapa tidak boleh? Jadi gini, Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, itu namanya iqamatul hujjah. Karena bisa jadi ada orang melakukan itu di luar dari pengetahuannya, cuma ikut-ikutan saja, nggak ngerti, dipaksa. Karena ada seperti itu. Teman-teman dulu waktu kecil dipaksa nggak sama guru-gurunya? Besok di absen, kalau nggak ikut peringatan dikurangi nilainya. Iya, suruh bawa catatan, harus catat, ya kan? Ya tanda. Itu dipaksa kan? Kalau udah hadir, diancam nilainya dikurangi. Akhirnya hadir. Padahal bisa jadi mamanya bilang, nggak usah hadir gitu-gitu, ya kan? Ya. Atau malah mamanya yang suruh, awas kamu udah datang ya. Besok udah dikasih uang sangu. Akhirnya kita datang karena terpaksa. Ya. Dan ada memang orang yang terpaksa melakukannya. Begitu. Bukankah dulu ada sahabat Nabi yang dipaksa untuk melakukan kekafiran? Siapa ayo? Ammar. Disuruh ngomong apa? Disuruh menghina Nabi. Apa hukumnya menghina Nabi? Kafir? Ya atau tidak? Apa hukumnya mengatakan Muhammad, misalnya Muhammad babi misalnya? Apa hukumnya mengatakan begitu? Kekafiran. Ya atau tidak? Atau Muhammad itu bukan utusan Allah, Muhammad itu penyihir. Muhammad itu halu, Muhammad itu ngomong begitu, apa hukumnya kalau di zaman sekarang? Kekafiran. Tapi ternyata ada di zaman Nabi Muhammad orang melakukannya karena keterpaksaan. Di antaranya sahabat Nabi Ammar. Maka Nabi datangi Ammar. Gimana? Ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah. Beratnya batu ini taruh di dadaku. Kalau aku mau dikurangi, aku harus menghina kamu dulu. Terus apa kamu lakukan? Terpaksa ya Rasulullah, aku hina dirimu. Apa kata Nabi? Fa'in adu fa'ud. Nanti kalau mereka balik lagi dan menyiksamu seperti itu, ulangi lagi. Hina saja tak apa-apa. Yang penting hatimu tetap beriman. Artinya ada orang melakukan kekafiran bukan karena dia mau. Ada orang melakukan kemusyrikan karena memang dia dipaksa. Apakah kemudian distempel juga dengan kekafiran? Gak boleh. Ya, jadi pendapat yang benar, uzur bil jahli itu ada. Begitu. Di Indonesia masa iya? Mungkin saja. Di Samarinda mungkin enggak, karena di Samarinda banyak ustadznya. Balikpapan mungkin enggak, karena banyak ustadznya. Nah, pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan Tengah misalnya. Bahkan jangankan di negeri kita, di Mesir sekarang. Di Mesir ada Syekh namanya Syekh Wahid Abdul Salam Bali kalau saya tidak salah. Beliau itu ke pedalaman Mesir, nanya orang dengan bahasa Mesir. Tahu Allah? Allah siapa itu? Allah ya siapa? Tidak tahu. Itu negeri Arab. Negeri Arab, negeri dekat tempat turunnya Nabi bahkan. Apalagi kita yang di sini. Dia tanya, tahu Al-Fatihah? Al-Fatihah tahu. Salat tahu? Bagaimana coba baca Al-Fatihah? Al-Fatihah tidak hafal. Padahal tinggalnya di negeri Arab. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak boleh terburu-buru untuk menghukumi kafir atau menghukumi syirik kepada seseorang secara muayyan sebelum kita lakukan dulu yang 3 tadi. Apa tadi? Tabayyun, tatsabbut, iqamatul hujjah. Itu pun seandainya pun sudah tabayyun, sudah tatsabbut, sudah iqamatul hujjah, kadang-kadang juga stempel nggak bisa dilakukan karena kita bukan ahlinya. Siapa kita? Ketemu sepupu kita, kamu kemarin ikut sembah kubur ya? Iya, itu nggak boleh itu. Kenapa? Pokoknya nggak boleh, makanya ikut kajian.
Ya. Dalilnya, pokoknya tidak boleh. Tidak percaya saya, kafir. Ya kan? Padahal kita merasa saya sudah qomatul hujjah, padahal belum. Dalil juga nggak hafal. Bolehkah pengantin jamak sholat? Pengantin menjamak sholat pada dasarnya sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak. Kenapa? Ya. Apa ininya? Apa uzurnya? Make up, ya kan? Nanti kalau sholat kamu wudu, kalau wudu nanti make upnya luntur. Itu aja kan sebenarnya. Ya. Jadi bagaimana? Ya sholat pada aslinya seharusnya. Tapi kalau dia menjamak bagaimana? Sah sholatnya. Kalau ditanya sah sholatnya, sah insya Allah. Tapi kalau ditanya apa yang harusnya? Harusnya enggak. Memang datang waktunya sholat zuhur ya sholat. Maka pengantin laki-lakinya sholat, pengantin perempuannya sholat. Ya. Terus supaya tidak hancur make upnya gimana? Makanya tahan aja kentutnya sampai siang. Begitu. Atau segera selesaikan pengantinnya sebelum datang waktu asar. Waktu asar jam berapa? Misalnya 3:30. Jam 3 selesai sudah. Segera jam 3 sholat. Gitu. Tapi untuk laki-laki saya rasa tidak. Nah, laki-laki kan tidak pakai make up kan. Kalaupun paling make up paling juga cuma bedak-bedak putih-putih begitu aja kan. Ya, tidak seperti pengantin perempuannya. Ini pertanyaan bagus. Karena itu juga mengundang kalau kita baca kisahnya Sa'id bin Jubair tadi itu memang akan terbersit pertanyaan ini. Apakah tindakan pemberontakan Abdurrahman itu dibenarkan? Jawabannya tidak. Di dalam Islam dilarang memberontak kepada pemimpin meskipun orangnya zalim. Ya. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya tentang pemberontakan? Beliau mengatakan la illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Tidak boleh kalian memberontak kecuali kalian melihat kekafiran yang nyata, yang kalian memiliki dalil di hadapan Allah tentangnya. Kekafirannya harus nyata dan ada dalil yang pasti tentang kekafiran itu. Hajjaj bin Yusuf, sebagian sahabat Nabi, tadi saya sudah sebutkan, sebagian sahabat Nabi ada yang mau sholat di belakangnya Hajjaj. Dan tentu kalau Hajjaj itu dikafirkan oleh para sahabat, tidak mungkin mereka mau sholat di belakangnya siapa? Hajjaj. Sehingga Abdurrahman bin al-Ash'ath sejatinya dia memberontak kepada pemimpin yang harusnya masih tetap ditaati. Lalu pertanyaannya sekarang, lalu kenapa Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi dan para tabi'in yang terkemuka ikut-ikutan dengan Abdurrahman bin al-Ash'ath? Jawabannya ijtihad. Karena di antara mereka ada yang melihat kezaliman Hajjaj ini sudah berlebihan. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai orang yang sudah kafir, keluar dari Islam. Begitu. Sehingga mereka berijtihad untuk menjatuhkan Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur Irak ketika itu. Terus ini Sa'id bin Jubair dan kawan-kawan berarti ijtihadnya salah atau benar? Wallahu alam, yang penting para tabi'in terkemuka mereka insya Allah di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW, idza jatahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajr. Dan apabila orang yang terkemuka, seorang hakim atau seorang yang pantas untuk berijtihad, dia berijtihad lalu ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Bila salah, maka dapat 1 pahala. Sa'id bin Jubair Asy-Sya'bi, Allah alam, di antara para tabi'in yang terkemuka dari sisi keilmuan. Ya, maka kalaupun seandainya mereka salah dalam hal ini, para tabi'in ini insya Allah tetap mendapatkan dapat pahala 1, dikarenakan mereka ahli dalam berijtihad.
Adapun kita di zaman sekarang, kalau ada yang mau berijtihad, yuk kita berontak Jokowi. Misalnya. Maka kita tanya, Bapak ini ijtihad sebagai apa? Ahli ijtihad? Kalau dia bilang iya, apa dasarnya Anda mengatakan diri Anda ahli ijtihad? Kalau dia bilang tidak, maka kita katakan para ulama memahami, bila ahli ijtihad berijtihad dan benar dapat 2 pahala, bila salah dapat 1 pahala, maka bila ada orang bukan ahli ijtihad berijtihad lalu benar dapat 1 dosa. Kalau salah dapat 2 dosa. Kalau ada ulama di zaman sekarang, misalnya dia berfatwa, saya menghukumi, anggap aja, saya menghukumi anggap aja denda dari jasa yang terlambat. Misalnya ada kontraktor, deadline-nya tanggal sekian, ternyata terlambat, lalu didenda, menurut dia itu halal. Seandainya dia berijtihad dan dia memang pakar fikih muamalah, maka dia dapat 1 pahala minimal. Dan bila benar di sisi Allah, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau ada ikhwan Samarinda misalnya, atau saya ustadz lah, atau ikhwan-ikhwan, kalau menurutku denda seperti itu tuh halal. Ditanya, antum ahli ijtihad? Ya bukan sih, tapi ini menurut saya aja. Berarti kan berijtihad. Maka kita katakan antum minimal dapat 1 dosa. Karena bukan ahli ijtihad, tapi berpendapat ijtihad. Kalau seandainya salah di sisi Allah, maka jadinya 2 dosa. Sudah bukan ahli ijtihad, salah lagi. Apa benar tidak boleh mengambil ilmu pada seorang ustadz yang teman dekatnya ahli bid'ah? Padahal ustadz tersebut diketahui bermanhaj salaf, yang disampaikan dalam kajiannya pun tidak ada menyimpang. Jamaah seperti anak yang awam ini jadi bingung. Saya yakin ustadz tahu ustadznya siapa. Antum kayak emang mancing aja. Malas aja jawab. Soalnya gini, teman-teman, kita kalau bertanya dan pertanyaan itu menggiring, maka kemungkinan pertama ustadznya tergiring. Dan ketika ustadznya tergiring, lalu kemudian dia berfatwa sesuatu, padahal jamaahnya juga tahu opininya nih ke arah siapa, maka itu pertanyaan jadi tidak netral dan tidak membuahkan faidah untuk banyak orang. Ya, bisa jadi malah yang terjadi jadi fitnah. Dan saya sudah mengalami itu di sini beberapa tahun yang lalu. Pertanyaannya mirip sekali sama ini dan orangnya paling itu lagi. Jujur. Ya. Saya pribadi bukan tipikal yang suka membahas orang yang mungkin dikatakan bermanhaj salaf, dakwahnya di dalam kajiannya nggak ada yang menyimpang. Terus kalau tidak ada yang menyimpang, ngapain saya harus membahasnya di tengah kajian di hadapan banyak orang? Kalau ada yang salah, saya telepon. Ada ustadz di Indonesia nih, ustadz besar. Seandainya ini nggak live, saya sebutkan namanya. Ya, ustadz besar. Punya kesalahan ini, kesalahan itu, tersebar di internet. Tapi saya anggap mungkin itu kesalahan beliau dari sisi ijtihad atau kurangnya pengetahuan. Dan tidak ada keinginan bagi saya untuk menjatuhkan orang di majelis seperti itu, sehingga lalu kemudian saya berkata, ada ustadz begini begitu, semua orang tahu tuh ke arah dia gitu. Ini kalau saya sebutkan contohnya aja, antum insya Allah tahu yang saya maksud siapa. Gitu. Apa yang saya lakukan? Saya menghindari yang seperti itu karena saya khawatir mendidik murid-murid saya jadi orang-orang yang tidak punya adab kepada ahli ilmu.
Saya khawatir. Apa yang saya lakukan? Saya telepon aja ustadznya. Saya tahu nomornya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mufli Ustaz. Ya, kabar Ustaz Mufli? Alhamdulillah. Ustaz, ganggu? Enggak. Gimana Ustaz? Ini anak tadi nonton YouTube, dikasih tahu ikhwan. Ustaz bilang begini. Oh iya, gimana Ustaz? Kalau sepengetahuan anak itu salah Ustaz. Jadi, iya, itu yang benar adalah gini. Dalil ini maksudnya adalah ini. Jadi gini yang benar tuh gini. Oh gitu Ustaz ya? Iya Ustaz. Oh iya. Ya sudah, nanti anak suruh admin anak turunkan videonya. Gampang kan? Kesalahan itu nyampe langsung ke orangnya. Harapannya orangnya mau meralat, merevisi. Daripada dijelek-jelekin di hadapan khalayak. Dan khawatirnya seperti ada sekarang. Bagi saya, jujur, ikhwan-ikhwan zaman sekarang itu ahli kritik. Kalau kritik itu kadang pedes-pedes. Kenapa demikian? Bagi saya juga ada sebagian ustadz kita yang memang mengajari demikian. Kalau kritik, orang yang sebenarnya bisa didatangi satu kota, bisa dinasihati, tapi kritiknya secara melayat, diluas gitu. Kalau bagi saya sih, saya lebih senang telepon, ngajak ketemu. Apalagi kalau bagi saya gampang ditemui. Begitu. Ini saya pribadi ya, jemaah. Saya nggak bisa juga pukul rata, karena bisa jadi yang dimaksud ini kan versi yang bertanya, dia mana salaf. Bisa jadi bagi ustadz yang lain, dia nggak mana salaf. Kalau dia manhajnya salaf, dan mungkin dia gaulnya sama ahli bidah. Ya, bisa jadi ada demikian. Jadi memang paling enak itu, meskipun paling susah juga, ketemu aja sama orangnya, ngopi di mana sambil dikritik. Saat saya mau menyampaikannya, saya dengar antum bilang begini, saya lihat antum pergaulannya begini. Itu bagi saya lebih enak bagi saya. Saya kasih contoh ya. Saya bikin video. Judulnya supaya bisa haji reguler dari masa muda. Tak bacakan komen-komennya. Kadang saya juga nggak punya kerjaan kadang. Kalau saya lagi gabut tuh saya baca komen, ya kan? Saya baca komen. Ada yang komennya, astagfirullah, invest dolar kan riba. Gitu. Tapi saya juga nggak mau komen. Ya panjang-panjang itu malas juga saya, kecuali gabut beneran. Ya. Tapi maksud saya gini loh, ya akhi, kalau memang invest dolar itu riba, nggak mungkin saya suruh. Bodoh aja saya ngajar muamalah, terus saya suruh orang melakukan riba, itu bodoh namanya. Ya tidak. Masa saya suruh orang melakukan invest dolar kalau itu memang betul-betul riba? Tapi kan komennya astagfirullah. Itu bukannya riba. Ya. Kenapa tidak antum ganti? Afwan Ustadz mau bertanya, apakah itu tidak riba? Kenapa tidak begitu bahasanya? Jadi artinya kalau antum tidak tahu, apa yang dilakukan? Tanya. Bukan komen judging gitu. Astagfirullah itu kan. Astagfirullah itu kan bukannya riba gitu. Tapi saya juga jadi maklum karena berapa minggu ini saya ketemu ada riwayat-riwayat. Sebagian orang di zaman sahabat ada juga yang kayak gitu. Bukan di zaman Facebook aja, zaman sahabat juga ada. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, minta agar jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dimasukkan ke dalam masjid. Aisyah mau sholatkan dalam masjid. Ada orang di luar nyinyir. Dia nyinyir kepada Aisyah, masa sholatkan manusia dalam masjid? Sholatkan manusia jenazah itu di musalla, di lapangan Aid. Maka Aisyah berkata, betapa cepat orang-orang itu mencela sesuatu yang mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak bertanya sebelum berkomentar? Sesungguhnya aku melihat Nabi SAW mensolatkan Suhail bin Baidha. Suhail bin Baidha, aku lihat disolatkan oleh Nabi di dalam masjid. Dan kalau kita hadir, kita komen sama orang yang nyinyir.
Itu loh Aisyah, istri Nabi, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang sahabat-sahabat laki-laki sepeninggal Nabi nanya sama dia, kenapa kamu nyinyir di depan? Kenapa kamu nggak tanya sama dia langsung? Afwan bunda, mau tanya, emang boleh ya nyolatkan dalam masjid? Nanya, jangan nyinyir, kamu nggak tahu apa-apa. Coba sadar dirimu sendiri. Ya kan? Ada lagi riwayatnya, siapa kemarin satu lagi? Terlupakan saya. Ya, nggak ada hubungannya sama pertanyaan tadi ya. Intinya jemaah, ternyata dari zaman dahulu itu memang juga kaum nyinyir itu sudah banyak. Sementara nasihat buat kita adalah jangan terlalu cepat terburu-buru menghukumi sesuatu sebelum kita pastikan betul kita padat ilmu tentang hal yang kita kritisi ini. Ya. Kalau kita tidak ngerti betul-betul itu riba atau tidak, kenapa tidak nanya? Itu tidak riba kah Ustaz? Afwan tanya begitu. Bukan astagfirullah. Itu bukannya riba. Gitu. Kalau kamu tidak tahu tanya kan gitu. Begitu juga kepada guru-guru kita teman-teman. Saya bilang begini. Tidak ada ustadz kita yang selamat dari kesalahan. Tidak ada. Coba, ustadz yang mana yang selamat dari kesalahan? Ada kadang ijtihadnya itu karena terbangun pada suatu keterburu-buruan, ketidaktahuan, keterpaksaan, salah ngomong, salah ucap, lagi konslet antara kepala dengan lidah. Dia datang ke masjid ngisi kajian, tapi kepalanya itu tadi meninggalkan pertengkaran dengan istrinya di rumah karena ketahuan poligaminya. Akhirnya dia ngomong sembarangan gitu. Tidak ada ustaz kita yang selamat dari kesalahan. Jadi kalau menurut saya, kalau ada kesalahan itu paling bagus bukan dikritik di hadapan, apalagi dia ustaz-ustaz kita sendiri, lebih bagus itu telepon aja dan kritisi. Bagaimana hukum foto acara pernikahan dan hanya foto keluarga? Hukum foto, ini kita bisa bedakan antara tujuan, ya, dibeda-bedakan soal tujuan. Ada foto yang memang mau ndak mau, seperti mau pergi umroh, mau bikin SIM, bikin KTP, itu semua harus foto. Ada yang sebenarnya tidak harus foto. Contohnya acara pernikahan. Nanti dibedakan lagi antara foto lalu kemudian disimpan dalam sebuah disk memori, album, memori HP, memorinya kamera di dalam laptop. Yang kalau laptopnya mati, HP-nya mati, tidak ada gambarnya, dengan yang dicetak dalam bentuk foto album. Atau yang lebihnya lagi dicetak dan dijadikan foto pajangan di dinding. Kalau sudah dicetak dalam foto pajangan dinding maka nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wa suwar. Tidak akan masuk ke dalam rumah, tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan foto-foto, gambar-gambar makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa. Tapi kalau dia hanya di dalam kamera memori, jadi kalau dibuka baru ada gambarnya, kalau tidak maka tidak ada, maka ini ada ikhtilaf ulama. Ada ikhtilaf ulama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus yang benar ya sulit, ada ikhtilaf ulama. Saya pribadi kalau tanya ke saya lebih condong bolehnya. Kalau saya pribadi. Ya, tapi kalau mau ya sudah gitu aja. Ya. Ada ikhtilaf ulama. Saya pribadi bila saya hadir pernikahan terus si pengantinnya bilang, Ustaz foto dulu sebentar, saya biasanya tidak menolak. Asalkan saya tidak foto bertiga sama istrinya. Ya. Terus misalnya di sini suaminya, sini istrinya, saya di sebelahnya, atau istrinya, saya, suaminya, lalu saya bertiga. Ya, apalagi saya dan istrinya. Nah. Paling saya sama suami, kan biasanya kan kalau ikhwan itu dipisah ya. Jadi saya, pengantin laki-laki, bapaknya. Paling begitu. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.